Selamat berjumpa kembali bersama Belajar Programming Santai. Kali ini kita akan membahas sebuah konsep application and server logging with Elasticsearch and Kibana. Nah, kenapa sih kita butuh logging menggunakan Elasticsearch dan Kibana? Salah satu alasan utamanya adalah centralized logging management and observability. Nah, maksudnya seperti ini. Bila kita manage server mungkin puluhan gitu, itu akan cukup repot bila kita harus memeriksa log servernya itu satu persatu. Nah, dengan Elasticsearch dan Kibana ini kita bisa centralize logging management itu secara terpusat. Nah, observability itu maksudnya apa? Ya, dalam satu tempat kita bisa melihat semua yang terjadi di server. Maksudnya lognya sih bisa dilihat semua gitu sekaligus tanpa harus ngecek satu-satu. Nah, kemudian kalau logs itu kan ada umur yang cukup pendek, maksudnya nggak akan bertahan sampai tahunan. Nah, sepengalaman saya dengan Elasticsearch ini, si log dari server dan aplikasi itu bisa di retain hingga 1 tahun lamanya, bahkan 2 tahun pun bisa, tergantung kebutuhan bisnis. Jadi storage-nya itu cukup durable untuk menyimpan logs dari puluhan server dan aplikasi itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, lalu selain itu, salah satu tujuan lainnya adalah mendapatkan overview tentang security, errors, critical issue dari IT infrastructure kita. Nah, ini sebenarnya tergantung, perlu plugin tambahan di Kibana agar dapat menampilkan informasi tersebut. Tapi kurang lebih kita bisa menganalisis log yang di stream ke Elasticsearch secara real time. Nah, lalu salah satu contoh kasus lainnya adalah kita bisa mendapatkan insight untuk mendeprecate suatu endpoint dari web service. Misal nih, ada endpoint v1 edit profile. Kita sebelum deprecate versi 1 edit profile tersebut, kita harus tahu berapa banyak klien yang invoke endpoint tersebut. Kalau misalnya endpoint tersebut masih ada yang merequest, berarti otomatis kita nggak bisa ngedeprecate endpoint itu langsung gitu, sampai semua user mendapatkan update terbaru dari versi aplikasi yang menggunakan edit profile versi 2, baru kita bisa ngedeprecate point tersebut. Nah, dengan menggunakan Elasticsearch kita bisa ngeparse log dari web server lalu menganalisanya. Lalu menggunakan Elasticsearch itu jauh lebih cepat karena memang dikhususkan untuk full text search. Nah, sedangkan bila kita search lewat syslognya langsung misalnya di server, ya kita harus bikin regex sendiri, pakai AWK, pakai set dan bash script. Nah, tentu kan itu nggak praktis gitu, apalagi harus nge-stream dari puluhan server atau aplikasi. Nah, dengan Kibana dan Elasticsearch kita cukup memerlukan Kibana Query Language untuk memfilter log-log yang kita inginkan. Nah, lalu root cause analysis pun lebih cepat karena di satu tempat gitu, tidak berceceran di mana-mana. Kita butuh cari apa yang terjadi di suatu time window terhadap server dan aplikasi. Nah, bayangin kalau kita harus ngecek si error tersebut satu-satu gitu ke log aplikasi, lalu SSH dulu untuk lihat log server di time window tersebut apa yang terjadi. Nah, dengan menggunakan Elasticsearch dan Kibana kita simplifikasi mekanisme root cause analysis tersebut. Ya, helpful banget sih, maksudnya selama menggunakan Elasticsearch dan Kibana cukup cepat untuk mencari dan mendapatkan root cause dibanding harus cari manual SSH dulu ke server, lihat lognya. Wah, itu nggak praktis banget. Nah, various source which may be logged by Elasticsearch itu ada banyak. Pertama, syslog, jelas setiap server bisa di scrap syslognya. Lalu Docker log, container log yang run di atas Docker bisa di stream juga gitu. Nah, ada juga web server log, itu bisa di stream. Beberapa server yang pernah saya stream itu contohnya Apache, Proxy sama Nginx. Nah, kalau database log
saya pernah coba nge-stream MySQL log, PostgreSQL log, Redis log, sama MongoDB log. Nah, kalau untuk application log ini sebenarnya custom, tergantung aplikasi yang dibuat gitu. Biasanya as it is, seadanya file itu, atau di filter lagi. Dan masih banyak lagi berbagai sumber yang bisa diparse menggunakan logstash dan bits. Nah, si bit sendiri ada macam-macam, ada file bit, metric bit, packet bit, heartbeat, dan lain-lain. Begitu. Nah, si logstash sendiri bisa nerima source dari bits atau dari protokol lain atau parser lain. Contohnya yang Docker log ini bisa di stream menggunakan Gelf. Nah, si Gelf ini bakal stream langsung ke logstash, bukan ke file bit. Tapi itu nanti ya kita jelasin di konsepnya. Nah, contohnya nih, di sini saya punya ilustrasi. Anggap ada 3 server yang berbeda, masih sama dengan video yang sebelumnya sih. Nah, 3 server ini adalah cluster container orchestration. Nah, di sini FileBit bisa parsing 2 sumber, contohnya Docker log sama syslog. Nah, karena kita punya multiple server, dengan menggunakan FileBit kita bisa stream kedua log tadi ke logstash. Nah, Docker log ini diparsing oleh FileBit juga bisa, atau langsung ke logstash. Nah, syslog pun seperti itu. Jadi dari multiple server tersebut, muaranya tuh langsung ke logstash. Nah, si FileBit ini berperan penting dalam memparsing file karena kita bisa mendapatkan setiap informasi dari log terbaru dari sistem yang kita stream ke Elasticsearch. Nah, logstash ini berperan sebagai filter. Kita bisa bikin filter apapun di logstash, tergantung dari informasi yang kita butuhkan. Nah, defaultnya kan as it is, jadi seadanya log stream ke Elasticsearch. Tapi ada beberapa kasus di mana developer tuh bikin filter sendiri. Jadi mungkin yang dibutuhin cuma IP, status error, sama message dan tanggal misalnya. Atau ada juga yang cukup butuh error status, tanggal, dan message-nya. Nah, itu bisa di custom di logstash. Nah, logstash ini nantinya akan stream hasil filternya itu langsung ke Elasticsearch cluster. Nah, di Elasticsearch cluster ini, informasi dari file-file yang kita log tersebut akan disimpan sebagai dokumen. Nah, disebutnya sih sebagai index. Jadi row-nya itu dokumen, DB-nya index. Nah, itu belum bisa langsung di search langsung, karena kalaupun langsung tanpa tools seperti Kibana, kita bisa menggunakan Elasticsearch query, cuman agak repot. Nah, ketika data semua sudah di stream ke Elasticsearch atau di ingest, sebenarnya istilah lainnya itu di ingest ke Elasticsearch, kita bisa pakai Kibana buat mencari informasi log yang kita butuhkan. Nah, di Kibana ini kita bisa menjalankan Kibana query language yang lebih simple daripada Elasticsearch query. Jadi misalnya, tolong tampilkan log server yang hanya berisi string error di jam 8 sampai jam 9 pagi misalnya. Nah, itu lebih praktis gitu ketimbang menggunakan Elasticsearch query. Lebih praktis lagi ketimbang menggunakan akses langsung ke VM cuma untuk memfilter syslog. Nah, karena ini sifatnya cluster, kita kan perlu tahu ada di mana errornya, apakah di node 1, di node 2, apa di node 3. Nah, begitupun dengan Docker log yang di stream ke Elasticsearch, kita juga bisa cari di aplikasi mana nih yang muncul error duluan, apakah di Django sebagai backend, apakah di web portal sebagai front end, atau di Ejabet sebagai chat service, atau di XMPP push service gitu. Nah, kita bisa cari nih
error yang menyebabkan dia crash itu apa gitu di setiap service tadi. Nah, kurang lebih seperti itu konsep logging menggunakan Elasticsearch dan Kibana. Jadi kita bisa melihat centralized logging management dari multiple servers, kemudian kita simpan datanya di Elasticsearch cluster, dan kita bisa mencari informasi yang lebih summarize di Kibana. Nah, ini sebenarnya kasusnya kalau di ilustrasi sih untuk infrastruktur tim, tapi tidak menutup kemungkinan developer pun bisa lihat tergantung akses yang diberikan oleh infrastruktur tim. Nah, waktu itu sih di suatu perusahaan saya pernah menggunakan Logstash, tapi kemudian ternyata si Filebit ini support untuk mengirim langsung log ke Elasticsearch cluster tanpa melalui Logstash, tapi memang yang dikirimnya itu as it is. Nah, ini sebenarnya jadi hemat sih secara resource karena kita nggak butuh VM untuk Logstash gitu, atau kita nggak butuh deployment Logstash itu sendiri. Jadi cukup dari Filebit langsung kirim ke Elasticsearch cluster. Nah, ini juga tergantung kebutuhan si tim sendiri ya. Maksudnya kalau tim infranya memang nggak butuh Logstash buat filtering message, ya bisa di skip gitu si Logstashnya. Jadi langsung dari Filebit langsung ke Elasticsearch cluster. Nah, Elasticsearch sendiri sama Kibana ada berbagai macam deployment strateginya sih. Pertama jelas ada yang self-hosted. Nah, deploy Elasticsearch cluster dan Kibananya ya di manage sama tim infra sendiri gitu. Yang jelas butuh VM minimal 3, gak boleh genap. Nah, lalu kita butuh VM juga buat Kibananya sendiri gitu. Nah, nanti kalau misalnya Elasticsearch clusternya ada banyak, ya cukup ke satu Kibana aja. Itu contoh sederhananya buat self-hosted. Nah, self-hosted ini sendiri ada banyak tantangannya. Salah satunya adalah kalau harddisk penuh, kita harus bukan resize sih. Kita harus mengattach harddisk baru, lalu di sync index Elasticsearch yang ada di partition yang sebelumnya, dan otomatis ada downtime juga sih buat nge-resize harddisknya itu. Nggak fleksibel. Nah, jadi strategi lainnya lagi kalau self-hosted itu kita bisa pakai LVM di mana harddisk itu bisa auto resize gitu. Jadi kalau misalnya udah penuh nanti tambah lagi LVM-nya. Nah, kalau yang bagian LVM saya hanya paham secara konsep, belum paham secara hands-on. Tapi itu cara yang jitu untuk mengatasi masalah storage di Elasticsearch. Nah, kasus lainnya adalah memori yang kadang bikin penuh gitu. Bukan bikin penuh sih istilahnya, sorry. Jadi si memori di Elasticsearch itu sangat rakus gitu. Nah, salah satu caranya adalah ya menambah kapasitas memori yang lebih tinggi. Nah, itu kalau self-hosted memang agak repot. Kalau nggak mau repot ya kita bisa langganan di Elastic Cloud. Nah, Elastic Cloud ini bakal host Elasticsearch cluster kita di cloud service yang kita mau. Bisa di AWS, Amazon Web Service, bisa di Google Cloud Platform, bisa di Azure kalau nggak salah. Nah, itu lebih praktis karena kita nggak perlu mengurus dan maintenance deploymentnya si Elasticsearch cluster. Jadi untuk patch, version, upgrade itu udah dihandle sama Elastic Cloud. Nah, kita tinggal pakai, semua sudah di manage. Terus ada juga AWS OpenSearch. Nah, ini Elasticsearch Managed Service versi AWS. Nah, ini juga cukup praktis. Nggak perlu repot untuk ngedeploy Elasticsearch cluster sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya dengan topik yang berbeda.